Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'alimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG, dan yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, dan yang saya hormati Ibu Laila Magfiro MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Mahfudo 1. Perkenalkan, nama saya Wadatul Nafisa, NIM 231210470228 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5 dari Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan membuat video hafalan dari Mahfudo 1 dari bab 1 sampai bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iman. Iman dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Yang selanjutnya, hadis iman dalam hadis. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Yang artinya cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah bagian dari iman. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman. Yang ketiga adalah iman dalam qaul. Imanuna bisitatil arkani, imanuna billahi bistifoni wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumi akhiratihi wa qadri khairihi kada wa syarihi li rabbina huluhihi wa murihi. Yang artinya rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikatnya Allah, dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah, dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir, dan yang keenam atau yang terakhir adalah iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Demikian juga manis pahitnya dari Allah, atau yang biasa kita sebut dengan qada dan qadar Allah. Syekh Muhammad Hasan Al-Kinkuni Al-Kasani. Yang selanjutnya adalah Islam. Islam dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan mati dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan selanjutnya adalah hadis. Iman dalam hadis. Iman dalam hadis, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Yang artinya, aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad adalah sebagai Rabbku atau sebagai nabiku. Yang selanjutnya adalah Islam dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Islamuna bi khamsatil arkani, awwaluha syahadatu wasani, iqamu khamsus sholawat wa zakah
wasawmu wal hajju li baitillah. Yang artinya rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama adalah membaca syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang tiga adalah mengeluarkan zakat, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dalam kitab Nazom Safinatun Najah. Oke, selanjutnya bab yang ketiga yaitu bab ihsan. Bab ihsan. Ihsan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum Rasulullahi min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Yang selanjutnya adalah dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis qudsi yang artinya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau. Dalam At-Tufah ayat surah nomor 17. Dan yang ketiga adalah ihsan dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'alal walidi yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min shigori ya'isha mahbuban fi kibari yardo'an hubbuhu yuhibbuhu jami'u lana yajibu alaihi yadon ayataidu anil akhlal qabihati kailayaku makruhan la yardo'anhu anhubuhu la yuhibbuhu li ahadun minanna. Yang artinya wajib atas seorang anak berakhlak dengan akhlak yang baik dari kecilnya, agar kehidupannya dicintai ketika dewasa. Tuhannya akan ridho kepadanya dan keluarganya akan menyayanginya. Dan senantiasa mencintainya. Dan seluruh manusia wajib juga atas seorang anak yang beradab menjauhi akhlak yang tercela, agar tidak menjadi orang yang dibenci, Tuhannya tidak ridho padanya, dan keluarganya tidak mencintainya, dan juga seluruh manusia. Oke, lanjut selanjutnya bab yang keempat. Bab yang keempat yaitu wudu. Wudu dalam ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Oke, lanjut wudu dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahu sholati tuhuru wa tahliluhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Rawahu Asy-Syafi'i. Artinya, kunci sholat adalah bersuci, pengharumnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Lanjut
Wudu dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun li fi'lil ladhi wa isti'malul ma'i fi a'dha'i mu'awwinati ma'aniyah. Yang artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Yang selanjutnya adalah bab solat, yaitu yang pertama bab solat dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata ka'anna su'alal mu'minina kitaban mawfuqa. Yang artinya sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang selanjutnya adalah solat dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholatal qa'idi ala nasfi min sholatil qa'im rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya sesungguhnya sholatnya orang yang duduk ini pahalanya separuh daripada orang yang sholatnya berdiri. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan selanjutnya adalah sholat dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'it wajibu bisolati salasatan asya'al islamu wal bulugu wal aqlu wa huwa habbut taklifi. Yang artinya syarat wajib sholat ada 3, yaitu Islam, akil atau balik atau dewasa, dan yang ketiga adalah berakal sehat. Itu adalah batas mulainya kewajiban atau disebut juga sebagai taklif. Dan bab selanjutnya adalah bab puasa. Puasa dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya ayat tentang puasa ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang selanjutnya adalah puasa dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadana imana wa isana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi muta'aqqan alaih. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Yang terakhir adalah hadis dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'iti wajubi syiyami arba'atun asya al-islami wal bulughu wal aqlu wal uzratu ala syiyam. Yang artinya syarat wajib puasa ada 4, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, dan mampu berpuasa. Bab puasa ini adalah bab terakhir atau bab 6. Demikian hafalan mafudot 1 saya dari bab 1 sampai bab 6. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.